Ya, bangkitkan UMKM di tengah pandemi, itulah tajuk kami malam ini dalam Hot Ekonomi. Masih bersama saya ada Pak Edi dan juga bersama kami juga ada Pak Iksan. Mungkin saya ke Pak Edi dulu. Tadi kita sudah banyak berbincang soal apa yang dirasakan dari sektor UMKM, dari pelaku usahanya sendiri. Pak Edi, dari UMKM sendiri bilang bahwa banyak hal yang tidak terfokus di sini. Kemudian bukan lagi terpuruk, tapi benar-benar sudah 85% problem ini parah begitu kalau dilihat di lapangannya. Ini bagaimana pemerintah menjawab ini? Jadi sebelum saya detail ke sana, mungkin klarifikasi ataupun tanggapan buat Pak Iksan tadi ya. Yang itu benar sekali Pak Iksan yang disampaikan, tapi izinkan saya menyampaikan bahwa pemerintah khususnya kantor kita dan juga tentu saja bagian seperti Menko Perekonomian dan Kementerian Keuangan dalam menyalurkan bantuan dan membuat skema bantuan itu tetap mengacu kepada protokol yang diatur oleh gugus tugas ya COVID-19 yang diketuai oleh Ketua BNPB. Nah, ini memang tidak mudah Pak, kalau waktu dari awal itu kita sudah tahu COVID ini polanya seperti apa, vaksinnya sudah ditemukan, tentu pemerintah akan lebih mudah mengambil tindakan. Tapi sejauh yang saya perhatikan dan kita bahas sejauh ini, memang sudah dimulai ancang-ancang kapan new normal itu kita mulai. Dan itu sudah sebulan lalu paling tidak rapat di kantor Menko Perekonomian, kita antisipasi dalam bentuk fase-fase tergantung kesiapan daerah. Jadi ini memang tidak bisa, mohon maaf, gegabah dalam arti karena antisipasi terhadap COVID tidak mudah begitu ya. Yang kedua, efektivitas bantuan stimulus itu benar sekali Pak Iksan, kita masih terkendala oleh beberapa regulasi ataupun birokrasi yang memang perlu percepatan. Ini sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah beberapa kali. Kami ini satu minggu ini siang malam lah boleh dibilang begitu, sampai tadi malam jam 1 juga di DPR diangkat isu itu bagaimana efektivitas. Nah, ini memang sedang digarap dan alhamdulillah beberapa keputusan menteri dan juga beberapa peraturan sudah mulai bisa disetujui. Baru saja kami dapat kabar dari Setkap sudah menyetujui untuk Permenkop untuk penyaluran bantuan untuk LPDB. Jadi hal-hal ini memang tidak mudah. Dan yang terakhir tentang pasar pemilihan tadi, nah disebutkan tadi bantuan untuk kerjasama dengan LKPP ini wujud daripada bagaimana sisa anggaran belanja pemerintah yang memang menjadi bagian penting daripada PDB kita itu bisa dikerjasamakan dengan UMKM. Nah, ini kami sedang menjajaki dan sedang diproses, sudah berjalan prosesnya, bagaimana membuatkan e-katalognya nanti, dan beberapa teman yang terkait dengan kelembagaan dan deputi terkait lainnya sudah bekerjasama dengan LKPP, yaitu lembaga untuk e-procurement kita, sehingga ini juga bisa mengarah produk-produk UMKM apa saja yang memang nanti bisa dipekerjasamakan dalam rangka mencairkan sisa dari anggaran pemerintah. Itu mungkin, Mbak. Oke, ini prosesnya nanti akan seperti apa, Pak? Tadi kan Pak Edi bilang akan ada e-katalog, begitu kan? Terus sistemnya seperti apa? Pemilihan UMKM-nya seperti apa? Karena kan ada sekitar, koreksi kalau saya salah, ada 64,2 juta UMKM ya, kalau unit ya, kalau tidak salah. Nah, apakah bagaimana nanti sistem penyalurannya? Karena kan kita kan tahu bahwa UMKM kan juga banyak tersebar di berbagai pelosok dan juga daerah. Ini yang sedang, seperti saya sampaikan tadi, sedang MOU-nya sedang dibikin dengan LKPP. Jadi once sekali itu disetujui, prosesnya nanti akan bisa diikuti dengan petunjuk teknis yang kita harapkan itu bisa memudahkan, tidak menyulitkan pemahaman kepada UMKM ya. Begitu, Mbak. Jadi sedang dalam proses, in progress. Baik, sedang dalam proses. Pak Iksan, dijawab oleh Pak Edi bahwa kondisinya saat ini sedang dalam proses. Selain tadi dana PEN, mungkin ada juga kemarin penggelontoran dari pemerintah atau Kemenq soal 30 triliun untuk beberapa bank BUMN yang juga diharapkan juga bisa menjadi salah satu stimulus untuk memukul atau membantu sektor real begitu, supaya lebih berkembang lagi di tengah pandemi ini. Nah, tadi Bapak bilang bahwa pemerintah ini tidak fokus atau tidak proteksinya itu tidak jelas kemana begitu. Nah,
harusnya seperti apa? Fokusnya harusnya kemana? UMKM mana saja yang harus mendapatkan fokus lebih cepat dan berpacu dengan waktu dengan kondisi pandemi ini? Jadi begini, saya menyayangkan betul apa yang disampaikan oleh Pak Edi atau teman-teman di Kementerian Koperasi dan UKM mengulang kembali kesalahan lama ya tentang masuk e-katalog atau tidak masuk e-katalog. Ini justru kebijakan yang keliru. Sangat keliru. Dari 3-4 tahun lalu kami sudah FGD terus dengan LKPP bahwa kebijakan e-katalog inilah yang menjadikan diskriminasi produk-produk UMKM, terutama produk-produk dari kearifan lokal. Kalau harus dia masuk kepada e-katalog, Pak Edi, di daerah-daerah tersebut, daerah-daerah itu kan banyak blank-blank spot yang belum bisa dianukan dengan digital. Dan ini yang menjadi masalah adalah sebenarnya momok masuk e-katalog. Jadi tidak bisa kita dengan berpikir dengan yang seperti yang kemarin. Artinya e-katalog, kebijakan e-katalog harus masuk dulu produk UMKM di e-katalog baru kita beli. Ini sebenarnya yang membuat gemes kita. Halo. Bahwa yang akhirnya yang masuk dalam e-katalog itu perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan Cina, perusahaan-perusahaan Taiwan, perusahaan-perusahaan Korea. Produk UMKM kita di mana dipinggirkan? Nggak kebagian, justru itu makanya tadi saya katakan dan kita sudah bahas sebenarnya dari 3-4 tahun lalu dan saya juga beberapa kali FGD diundang bahwa dan kita sudah punya pemahaman yang sama bahwa expense terbesar di Indonesia itu adalah APBN bidang pendidikan misalnya, bidang yang namanya bidang pertanian. Banyak kawan-kawan saya mulai dari di Sidoarjo dan seterusnya di Gresik itu yang dulu dibeli dengan produk-produk pencacah jagung, pencacah rumput dan seterusnya dibeli oleh SKPD pemerintah daerah. Sekarang nggak dibeli semenjak adanya kebijakan e-katalog. Mereka nggak dibeli, mereka terpinggirkan jadinya. Ya. Jadi tidak bergerak yang namanya UMKM. Yang dibeli adalah produk-produk dari Cina, produk-produk dari Taiwan, produk-produk dari Korea dan seterusnya. Jadi Pak, saya mohon izin mengatakan kenapa sampai saya bersemangat untuk membela para UMKM di Indonesia. Karena ini jeritan hatinya dia. Kalau misalnya pemerintah mau menyelamatkan harus ada breakthrough. Langkah-langkah yang sebenarnya breakthrough, tidak lagi yang nunggu. Contoh misalnya restrukturisasi atau relaksasi pembayaran keuangan baru bulan 5 baru turun peraturan menterinya, padahal kita membutuhkan pada saat bulan Maret. Nah sekarang kita sudah mulai berjalan, tidak heran kalau serapannya hanya 0,06% Pak. Justru itu makanya pemikiran pemerintah harusnya breakthrough saat ini. Penyelamatan itu harus tidak bisa konteks berpikirnya seperti yang kayak kemarin. Misalnya harus masuk e-katalog. Masa produk-produk kue harus masuk e-katalog? Nah, produk UMKM hanya kebagian kue-kue setiap hari dan seterusnya. Padahal produk-produk industri mesin dan seterusnya Indonesia mampu. Cuman tidak diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah melalui SKPD karena alasan e-katalog. Jadi kalau konteks berpikirnya adalah saat ini masih dengan konteks berpikir 3-4 tahun lalu, maka sama aja bohong. Jadi yang namanya penyelamatan kepada UMKM itu hanya sebatas lip service saja. Lip service saja. Jadi kemarin juga kita kan rapat Pak Edi. Coba bayangkan pengusaha-pengusaha mebler itu. Tidak ada yang bisa bergerak sama sekali dengan adanya COVID. Justru ini yang harus kita bantu. Harus dibantu oleh pemerintah, misalnya pendidikan SD atau SKPD harus wajib membeli mebler dari kearifan lokal. Itu yang benar. Kalau tidak ada hanya sebatas harus wajib dibantu, ini harus wajib dibantu, nggak ada Pak, nggak akan bisa terwujud. Masalah itu hanya dari sisi permodalan terus dikasih modal nggak bisa bayar karena nggak ada pasar. Ini makanya keberpihakan terhadap UMKM oleh pemerintah saat ini dengan menyelamatkan wajib dilaksanakan dengan keberpihakan fokus kepada misalnya dunia pendidikan atau dunia kesehatan atau dunia yang namanya misalnya pertanian. Jadi beli dong produk-produk pertanian itu yang mampu Indonesia. Terus beli dong produk-produk misalnya mebler yang Indonesia mampu, itu bisa menggerakkan PDB, produk domestik bruto. Itu yang harus dilaksanakan sebenarnya. Jangan konteks berpikir kemarin lagi kita masukkan sekarang. Sama aja bohong. Dan itu produk e-katalog Pak dari dulu dari 4 tahun lalu loh. Saya sudah bahas tidak dibuat-buat. Ada apa? Oke.
Saya Baik. sering ditanyakan oleh media, Pak Iksan, Indonesia mampu nggak kira-kira dari sisi kualitas? Coba kasih pasar. Pasti dia mampu bersaing. Karena Indonesia mampu bersaing, cuman nggak dikasih pasar. Mana bisa? Coba dikasih pasar, pasti dia berlomba-lomba untuk meningkatkan produktivitasnya. Mau didatangkan dari desainer dari Ulung, kayak dari mana, kayak pasti mampu. Kenapa? Karena dia sudah ada pasarnya. Kalau nggak ada pasar, ya sama aja bohong, Pak. Oke, baik, Makanya baik. disebut E-katalog ini bukan namanya breakthrough tidak efektif, atau terobosan ya kan? daripada Saat keberpihakan ini e-katalog pemerintah. tidak Terus efektif. kita lihat pemerintah Lalu cara berpikir atau breakthrough seperti apa yang diinginkan sebenarnya dari pelaku UMKM yang tidak didengarkan oleh pemerintah saat ini? Jadi Mbak Popi dan Mbak Iksan, terima kasih masukannya. Kita akan take note itu memang perlu sekali terobosan. Jadi kami mungkin terlalu cepat menyampaikan di depan tadi. Yang jelas pemerintah sudah memikirkan bagaimana untuk tahun 2020 ini sisa dari anggaran, sebagian besar anggaran pemerintah yang harus dibelanjakan itu akan diprioritaskan untuk UMKM. Tapi memang itu tidak mudah begitu saja karena itu dibicarakan dulu dengan LKPP. Nah ini Pak Iksan, MOU-nya sedang dibikin, jadi itu salah satu saja pakai e-katalog. Nah kita harapkan nanti dengan masukan Pak Iksan dan juga teman-teman di kedeputian kami yang terkait itu akan mencoba menyiapkan terobosannya, ya, terobosan. Nah yang kedua saya perlu tanggapi sedikit adalah tentang kesiapan new normal ini itu memang diharapkan kita sudah bisa menggerakkan juga terjadinya apa istilahnya aktivitas pemulihan UMKM. Nah di sini memang Pak Iksan termasuk juga bagaimana kreativitas pemerintah daerah seperti kami sebutkan tadi. Ada pemerintah daerah Pak Iksan sebenarnya beberapa pemerintah daerah sudah bisa memberikan melakukan off taker itu hanya dengan memanfaatkan instruksi Kemendagri, ya. Tapi ada beberapa pemerintah daerah lain yang memang masih menunggu. Jadi ini kami juga harapkan siapa saja yang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk BUMN itu juga mencoba seperti Pak Iksan sampaikan tadi menyiapkan terobosan, ya. Kita memang tidak bicara lagi ke bulan Maret atau bulan April, tapi memang inilah bagaimana ke depan ini yang kita usahakan bisa secepat mungkin. Pak Edi, tadi Okumindo atau Pak Iksan bilang atas nama Okumindo bahwa ada beberapa hal yang selalu disampaikan 3-4 tahun yang lalu yang disangkakan bahwa tidak breakthrough. Pemerintah tidak melakukan suatu terobosan yang breakthrough, tidak sesuai dengan zaman lagi. Karena kondisinya adalah e-katalog ini tidak bisa diterima oleh pelaku UMKM yang ada di pelosok. Nah, ini apa yang akan dilakukan? Terobosan apa nanti yang akan dilakukan saat ini? Mungkin saya tahan dulu Pak Iksan, saya ingin jawaban Pak Edi untuk itu. Jadi memang ini seperti saya sampaikan tadi, kita akan mencoba, jadi masukan Pak Iksan ini kita terima sebagai hal yang bisa menjadi pendorong teman-teman kami, baik di pemerintah di koperasi, ya, di kementerian kami, koperasi dan UMKM, teman-teman juga di Departemen Keuangan, dan tentu saja di yang terkait pengadaan barang dan jasa Pak Iksan. Jadi kita akan berusaha sekali melaksanakan terobosan-terobosan yang memang diharapkan UMKM ke depan. Kita akan perhatikan itu. Pak Edi, apa sih kendalanya sehingga ini sulit sekali untuk bisa dijadikan terobosan untuk membantu kawan-kawan dari sektor UMKM? Apa kendalanya? Apa sesungguhnya yang terjadi? Ini memang sulit-sulit mudah, ya. Banyak sulitnya, sedikit mudahnya begitu, ya. Ya tentu saja ada faktor katakanlah birokrasi di sana kita tidak bisa, karena ini menyangkut penyaluran dana kan. Birokrasi di mana Pak Edi? Dalam proses pengadaan barang dan jasa itu sudah aturannya sudah sangat jelas begitu. Nah kalau terjadi biasanya ini kan antisipasi kita ketika beberapa kasus-kasus dulu ada penyaluran dana bantuan, gempa dan lain-lain itu kan, mohon maaf sekali pada praktek yang lalu memang itu rentan terhadap hal-hal yang karena kesilafan si pelaksana atau memang ada orang yang memanfaatkan. Ini di sini memang kehati-hatian itu yang mungkin hemat kami itu bisa menjadi kendala. Dan ini terus terang sudah berkali-kali dan memang kita sedang dalam proses. Nah ini akan dibentuk misalnya melalui tim monitoring. Dan ada pemahaman yang belum sama di antara pelaku bagaimana mencairkan itu. Dan itu memang terjadi. Barusan kami rapat antara pelaku UMKM dan juga dengan birokrasi yang ada. Jadi tidakkah bisa itu dicairkan gitu? Suasana itu dicairkan, kemudian ada regulasi yang bisa lebih memudahkan lagi? Betul sekali. Sedang disusun. Jadi mohon maaf sekali, baru tadi siang dirapatkan antar kementerian, ada Kementerian
koperasi kita sebagai host, Pak Hanung ya, Deputi Pembiayaan, karena melihat sekali itu 0,06 benar sekali Pak. Dan ini diharapkan bisa lebih cepat ya dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, menyamakan persepsi, kemudian menyiapkan tim monitoring dan mempercepat diseminasi daripada tata cara aturan masing-masing bank itu berbeda-beda, dan masing-masing institusi yang mencairkan berbeda-beda. Dan di situ sebenarnya. Oke, baik, kita tunggu. Sudah ada niat baik, sudah ada stimulus yang seharusnya bisa tetap dihargai untuk pelaku UMKM. Tinggal mencari jalan tengahnya. Bagaimana birokrasi ini bisa lebih memudahkan dan juga dibikin simpel begitu ya, seperti dengan pesannya Pak Jokowi. Kita kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.